ini dibuat berdasarkan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen perbankan. Kelompok saya sendiri terdiri atas 3 orang yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan video presentasi ini. Jadi, kalian wajib like, subscribe, dan komen ya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Selita Niwan. Di sini saya akan memandu video presentasi ini. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang penggunaan dana bank. Penggunaan dana bank itu terdiri atas 2, aktiva yang menghasilkan dengan aktiva yang tidak menghasilkan. Apa sih aktiva yang menghasilkan? Aktiva yang menghasilkan itu terdiri dari secondary reservoir, kredit yang diberikan investasi jangka panjang. Kalau aktiva yang tidak menghasilkan yaitu terdiri dari primer reservoir dan penanaman dalam aktiva tetap. Topik yang pertama yaitu pengertian manajemen dana bank. Manajemen dana bank atau disebut juga bank fund manager merupakan ilmu dan seni untuk mengatur proses penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dan dengan menerapkan cost of money yang wajar. Maksud dari kata wajar ini yaitu dapat bersaing dengan bank-bank lain dengan cara yang baik. Bagi bank, manajemen dana bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank sendiri, pengelola sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpan giro, tabungan. Yang pertama, tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek. Yang kedua, deposit. Deposit adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan bank. Jenis-jenis deposito yang pertama adalah namanya deposito berjangka, yang artinya deposito yang diterbitkan oleh bank umum, di mana di dalam deposito berjangka diterbitkan atas nama orang atau lembaga yang terdapat nilai nominal uang tersebut. Yang kedua, sertifikat deposit merupakan jenis deposito yang diterbitkan atas unjuk. Maksudnya adalah di dalam sertifikat deposito yang diterbitkan hanya ada nilai nominal, tidak disertai dengan nama orang atau lembaga. Yang ketiga, deposit on call, yaitu deposit yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan. Yang kedua, yaitu pertimbangan penggunaan dana bank. Sebelum bank memutuskan untuk memilih suatu bentuk aktiva tertentu dalam mengalokasikan dananya yang telah berhasil dihimpun, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya resiko dan hasil. Yang kedua, jangka dan waktu likuiditas. Oke, kita bahas yang pertama yaitu resiko dan hasil. Pada dasarnya, bank ini menginginkan bentuk aktiva yang berisiko serendah mungkin bentuk aktivanya, namun dapat menghasilkan penerimaan atau rate of the return yang setinggi mungkin. Kita buat simpel aja, dia menginginkan kerugian yang serendahnya, tapi dia menginginkan keuntungan yang tinggi. Kalau itu resiko dan hasil. Yang kedua, itu jangka waktu dan likuiditas. Dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank menyangkut berbagai macam jangka waktu pengambilannya. Di samping itu pula, bank juga memerlukan. Oke, kita bahas yang ketiga. Topik yang ketiga itu di sini ada alternatif penggunaan dana bank. Jadi kalian bisa dalam cadangan likuiditas ini terdiri dari 2 kategori, yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder. Yang pertama itu ada cadangan primer, yaitu aktiva yang ditunjukkan terutama untuk memenuhi ketentuan receiver requirement dan memenuhi kegiatan usaha sehari-hari seperti penarikan dana oleh nasabah, clearing, pemberian kredit, dan kewajiban yang akan jatuh tempo untuk kedepannya. Bentuk cadangan primer ini ada kas, saldo pada Bank Indonesia, saldo pada bank lain, dan warkat atau proses penagihan. Untuk yang kedua, cadangan sekunder, yaitu aktiva yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, yang artinya sebelum dapat diperkirakan seperti penarikan simpanan, pencairan kredit, dan aktiva memperoleh penerimaan. Bentuk cadangannya ini seperti SPBU, SBI, surat utang negara. Oke, bentuk alokasi dana yang kedua di sini ada penyaluran kredit.
Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Untuk memperoleh sumber pendapatan utama bank dari penyalur kredit berjangka pendek, menengah, dan panjang. Artinya, dia meminjam uang kepada bank dan bank telah menetapkan ketentuan, misalkan tanggal berapa dia harus membayar, itulah namanya jatuh tempo. Jadi penyaluran kredit. Bentuk alokasi dananya yang ketiga, aktiva tetap atau inventaris. Maksudnya ini tergolong sebagai aktiva yang tidak produktif dalam menghasilkan penerimaan dana oleh Bank Indonesia, dipandang sebagai aktiva yang resikonya cukup tinggi. Resiko ini dikaitkan dengan kerusakan, terbakar, atau hilangnya aktiva tetap dan inventaris. Bentuk alokasi dana selanjutnya yang keempat, investasi. Investasi ini merupakan prioritas alokasi dana bank terakhir. Maksudnya alokasi dana pada aktiva dengan rate of return yang cukup tinggi selain dapat berupa penyaluran kredit, dapat juga berupa investasi. Investasi ini merupakan penanaman dana dalam surat-surat berharga jangka panjang atau jangka menengah, seperti halnya penyaluran kredit karena rate of return-nya tergolong aktiva yang relatif tinggi, dan dengan kata lain investasi ini tergolong aktiva produktif. Maka aktiva ini juga mengandung risiko yang relatif cukup tinggi dibandingkan cadangan primer atau cadangan sekunder lainnya, karena investasi ini risikonya sangat. Yang keempat, yaitu risiko yang dihadapi oleh bank dalam kegiatan usahanya. Jadi di sini ada risiko likuiditas, yaitu risiko yang dihadapi oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Yang kedua, risiko kredit. Risiko ini dihadapkan oleh bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Yang ketiga, risiko investasi. Risiko ini dihadapi oleh bank berupa kerugian karena penurunan nilai surat berharga yang dimiliki oleh bank atau saham dan obligasi lainnya. Yang keempat, risiko operasi. Risiko operasi ini adalah bank berkaitan dengan kebijakan penghimpunan dana atau penggunaan dana dalam rangka memperoleh penerimaan yang saling terkait. Yang kelima, yaitu risiko kecurangan. Risiko yang dihadapi oleh bank karena kerugian akibat ketidakjujuran atau penipuan atau perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh nasabah, karyawan bank, dan pejabat lainnya. Yang terakhir yaitu resiko fidusiari, yaitu resiko yang dihadapi oleh bank karena memberikan jasa perwalian amanat kepada nasabah bagi perorangan maupun badan usaha lainnya. Alokasi dana bank. Dana bank yang diperoleh dari pihak intern, ekstern, dan deposan. Dalam hal ini selanjutnya dialokasi melalui dua metode cara. Pertama yaitu pool of funds atau gabungan dana. Pool of funds yaitu pendekatan yang memperlakukan dana sebagai dana tunggal tanpa memperhitungkan sifat masing-masing komponen pembentuk dana. Dana tunggal ini kemudian dialokasikan untuk berbagai macam tujuan sesuai dengan strategi penggunaan data. Yang kedua yaitu aset alokasi atau conversion of fund atau alokasi aset, yaitu pendekatan yang memperlakukan dana dalam pengalokasiannya harus secara individual dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sumber dana. Yang keenam, yaitu manajemen penggunaan dana bank. Sumber penempatan dana tersebut berdasarkan tujuan bank, antara lain yang pertama mencapai tingkat probability yang besar. Yang kedua, mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Jadi dengan menggabungkan kedua tujuan tersebut, maka penempatan dana bank diarahkan sedemikian rupa agar pada saat yang diperlukan semua kepentingan nasabah akan terpenuhi. Apabila sumber dana bank tercatat pada neraca sisi pasifa, maka penggunaan bank tercantum pada sisi aktiva. Sedangkan penggunaan dana bank secara umum dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang saya bilang di awal, aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset, dan yang kedua aktiva yang menghasilkan, yaitu earning asset. Jadi dua pembagian penggunaan dana. Yang ketujuh yaitu jenis-jenis bunga bank. Yaitu alokasi dana bank. Dana bank yang diperoleh dari pihak intern, ekstern, dan deposan. Dalam hal ini selanjutnya dialokasi melalui dua metode cara. Pertama yaitu pool of funds atau gabungan dana. Pool of funds yaitu pendekatan yang memperlakukan dana sebagai dana tunggal tanpa memperhitungkan sifat masing-masing komponen pembentuk dana. Dana tunggal ini kemudian dialokasikan untuk berbagai macam tujuan sesuai dengan strategi penggunaan data.
Yang kedua yaitu aset alokasi atau conversion of fund atau alokasi aset, yaitu pendekatan yang memperlakukan dana dalam pengalokasiannya harus secara individual dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sumber dana.